luar biasa, sangat komprehensif dan sangat detail kalau saya lihat itu. Jadi dimulai dengan perlunya membalikkan trilogi pembangunan itu, supaya mulai dengan pemerataan dulu, berikan kesempatan untuk pemerataan sehingga mereka sendiri menciptakan pertumbuhan, sehingga terjadi stabilitas terus ke depan. Ini satu pendekatan yang bagus sekali. Poin berikut yang saya catat juga adalah perlunya restrukturisasi daripada pelaku ekonomi kecil ini, agar mereka berskala, tersistem, dan mempunyai kapasitas untuk bisa bermitra dengan pelaku usaha besar, dan juga sekaligus apabila mereka terstruktur dan tersistem seperti itu, maka mereka bisa menjamin ketersediaan suplai bahan baku, sehingga bisa menyuplai kepada industri. Jadi saya kira ini satu pendekatan yang luar biasa. Kalau tadi saya gabungkan dengan upaya pemberdayaan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, yang itu lengkap oleh Pak Menteri Teten Mas Duki, saya kira tinggal digabung saja, arahnya sudah tepat sekali. Yang akan terjadi karena dunia tidak sama lagi. Dulu orang kita yang susah, orang lain bisa kita minta tolong, sekarang semua susah. Jadi mau tidak mau kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Maka yang dikatakan Pak Teten tadi itu dilengkapi dengan sangat bagus oleh Pak Tanri, bahwa kita perlu membangun basis-basis produksi dan basis kekuatan ekonomi dalam negeri. Kira itu sudah tepat sekali, dan ada pesan yang khusus tadi disampaikan Pak Tanri adalah perlunya memberdayakan sektor-sektor yang berhubungan dengan sumber daya, pertanian, pangan, dan seterusnya. Saya kira itu sudah betul via BUMR. Nah, yang sekarang saya tadi menggoda di awal pembukaan tadi, saya katakan bahwa bisakah justru di Hari Kebangkitan Nasional ini kita bangkitkan satu pemikiran baru, bagaimana mensinergikan konsep yang dibangun untuk melakukan korporatisasi UMKM dan koperasi ini dengan strategi besar pemerintah jangka panjang ke depan, sehingga menjadi gerakan nasional, supaya ke depan kita tidak lagi menjadi negara pengimpor, tapi menjadi negara produsen yang mengekspor banyak sekali produk-produk yang bahan bakunya sangat berlimpah di dalam negeri. Nah, meskipun demikian, ada satu hal lagi yang kurang di sini, yaitu siapa yang mengerjakan semuanya ini? Tentu adalah SDM-nya, sumber daya manusia. Maka giliran berikut saya berikan kepada Dr. Ahmad Asmi yang akan berbicara tentang bagaimana mempersiapkan atau menyiapkan sumber daya manusia yang cocok untuk membangun korporatisasi UMKM dan koperasi. Oke, selamat siang semuanya. Mohon maaf tadi sedikit ada gangguan. Terima kasih waktunya, Pak Peter. Mungkin saya akan singkat saja. Memang dalam penyiapan sumber daya manusia, kita harus melakukan berbagai macam upaya. Tadi penjelasan yang singkat tadi dari Pak Tandri sangat jelas bahwa BUMN harus hadir di dalam tatanan ekonomi Indonesia. Nah, memang hambatan tadi yang memang sudah disebutkan oleh beberapa narasumber, bahwa memang UMKM itu memang kesulitan untuk merekrut SDM. Terlebih lagi bagaimana ketika rekrutmen tidak ada, kompetensi SDM-nya juga tidak bisa dikembangkan. Dan juga bagaimana juga menetapkan upah pegawai yang kompetitif, sehingga kita untuk membentuk manajemen kinerja dengan menerapkan reward punishment itu juga tidak bisa. Sehingga dan ke depan memang UKM harus memiliki masalah lagi bagaimana cara mempertahankan dan memperhatikan pegawai mereka dengan sistem yang baik. Dan oleh karena itu, di dalam pengembangan SDM, setiap UMKM itu harus memiliki perencanaan SDM yang terstruktur, bahwa berapa jumlah pegawai yang harus disiapkan, posisi apa saja, dan juga harus juga terkait ketika perencanaan SDM ini sudah berjalan, sudah direncanakan sesuai dengan kebutuhan bisnis UMKM, maka bisa dilakukan pola rekrutmen yang baik. Pola rekrutmen juga ketika sudah mendapatkan SDM yang cukup kompetitif, maka kita bisa kembangkan kompetensinya. Kemudian kita juga bisa rencanakan manajemen karirnya, dan kita terapkan reward and punishment sampai dengan bagaimana kita bisa membuat struktur kompensasi yang kompetitif, sehingga para pegawai kita, SDM yang bekerja di UMKM bisa mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Dan oleh karena itu memang BUMN hadir. Tadi Pak Tandri sudah menjelaskan dengan cukup baik bahwa UMKM ini tidak hanya lagi bagaimana menyiapkan sistemnya, tapi kita juga harus memiliki sistem SDM yang berkompeten, skillnya mumpuni, dan terutama lagi adalah UMKM harus adaptif terhadap perubahan bisnis. Dan itu
sudah dijelaskan oleh tadi Pak Tanri Abeng bagaimana di Tanri Abeng University kita sudah siapkan bagaimana pendidikan dan pelatihan ini bisa disiapkan. Nah, kemudian ada beberapa 5 skill yang harus dibutuhkan di dalam persiapan SDM BUMR tadi. Pertama, pelaku SDM harus bisa memprediksi pasar. Kemudian juga selain manajemen prediksi pasar juga, bagaimana juga kita bisa menyiapkan sistem manajemennya dengan manajemen yang baik, mulai dari produksi, distribusi, keuangan, akuntansi, sampai dengan business development-nya, maka BUMR bisa dijalankan secara profesional. Terutama lagi adalah bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini atau SDM ini kita siapkan untuk bisa memprediksi kondisi ekonomi, sehingga mereka bisa mampu membaca data-data keuangan, kemudian bisa melakukan kebijakan yang responsif dan kondisi ekonomi dalam kondisi apapun. Terlebih lagi adalah bagaimana UMKM ini mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Memang sekarang kita sudah dicetuskan beberapa menteri dan presiden kita bahwa kita akan menghadapi new normal. Dan new normal ini dapat diartikan bahwa setiap UMKM harus bisa beradaptasi dengan kondisi baru, teknologi baru, dan responsif terhadap perubahan. Terutama yang paling penting adalah leadership skill. Nah, SDM UMKM melalui konsep BUMR bisa menjadi pemimpin yang transformasional dan bisa melihat peluang kesempatan dalam kondisi apapun. Ini sistem yang mungkin bisa dijalankan bagaimana UMKM bisa dijalankan secara digital, mereka bisa memeriksa, bisa melakukan seperti secara real time, sehingga di dalam program konsep BUMR tadi diperlukan yang itu namanya training and development, di mana setiap proses-proses pendidikan ini dilakukan sertifikasi, baik dalam proses manajemen dan juga proses teknik dan fungsional. Di mana nanti karena BUMR hadir untuk korporasi dan menaikkan kelas UMKM kita, maka struktur organisasinya pun akan berubah. Di mana nanti manajemen UMKM bisa dikelola baik dari procurement-nya, logistiknya, sampai dengan pengembangan bisnisnya. Nah, oleh karena itu, target BUMR jika memang pola konsep ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Tanri dan menjadi salah satu alternatif solusi kita bagaimana meningkat UMKM di Indonesia, kita memiliki target minimal saja untuk proyek pilotnya adalah 7.000 BUMR di seluruh Indonesia. Bagaimana ketika setiap daerah itu memiliki BUMR unggulan, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita negara kita yang berdikari dan bisa menjadi negara pengekspor terbesar di dunia. Nah, kemudian target output-nya adalah bagaimana melalui proses training and development ini dengan konsep BUMR, kita memiliki target minimal menghasilkan 7.000 entrepreneur. Maksudnya adalah bagaimana para pelaku-pelaku UMKM ini ketika UMKM-nya berubah menjadi seorang korporatisasi tadi, bahwa dan setiap pejabat daerah pun juga bisa linkage ke sana, tapi dengan mengikuti output yang disediakan di konsep BUMR yang akan dilakukan di Tanri Abeng University. Dan oleh karena itu, secara garis besar, bagaimana kita mengembangkan konsep SDM kita melalui terlebih untuk sektor UMKM ini, pertama adalah untuk konsep BUMR, kita harus memiliki program training and development berkelanjutan. Dengan begitu, kita bisa memprediksi kompetisi apa saja yang harus dimiliki pelaku UMKM. Dengan begitu, ketika mereka sudah dipersiapkan, SDM kita mampu meningkatkan kualitas manajemen secara berkelanjutan. Terutama lagi adalah bagaimana dengan konsep BUMR ini, SDM UMKM kita bisa cetak menjadi pemimpin-pemimpin yang transformasional, yang entrepreneurial skill, sehingga para pelaku UMKM ini adalah bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan perubahan bisnis yang begitu cepat. Terlebih lagi dengan masa COVID-19 ini, bisnis modelnya juga pasti harus berubah. Jadi harus adaptif dengan kebutuhan konsumen. Terutama lagi adalah yang kita jangan lupa menafikan bahwa teknologi sekarang menjadi majority di semua lini bisnis. Dan target akhirnya adalah bahwa SME kita, UMKM kita memiliki
pertumbuhan bisnis yang signifikan melalui konsep BUMR ini. Sehingga konsep pengembangan SDM ini kita bisa jalankan secara konsisten, secara sustain, dan kita siap untuk menaikkan kelas UMKM kita di negara yang tercinta ini, negara kita Indonesia. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih. Presentasinya sangat detail. Kalau bisa yang detail-detail dibagikan aja kepada peserta biar ada pegangan. Ya, selamat siang. Pak Pitan ya? Ya, terima kasih Prof. Saya setuju pada Pak Tandri bahwa resource kita itu sangat luar biasa besar. Ya. Dan tinggal nendang bola saja. Dan kalau nendang bola aja nggak bisa, berarti ini keterlaluan. Teamwork-nya kocar-kacir ya. Saya ambil contoh ya. Nah, kemarin saya diskusi sama Pak Dahlan, sama Pak Tandri, saya ambil contoh. Coba di PLN. PLN itu kan punya segalanya. Saya perlu tiangnya saja, memberikan saran tiangnya doang, sumber daya network tiangnya. Ya, elektrifikasi PLN itu mencapai 90% lebih seluruh Indonesia. Nah sekarang pasang saja fiber optik di atas tiang-tiang PLN itu, yang dulu tidak boleh, dilarang, mahal, nggak mau kerjasama. Sekarang sudah saatnya untuk bekerja sama dengan Telkomsel, dengan Sinarmas, dengan belasan provider ya, belasan perusahaan telekomunikasi untuk menyebarluaskan infrastruktur yang non konvensional ya, e-commerce dan digital ini. Mengapa? Karena yang commerce konvensionalnya itu sudah mati. Jadi pasar ya, kalau saya balik ke kampus sebagai profesor ya, sekarang pasar itu mati ya. Pasar itu adalah spontaneous order. Pada saat berbicara 2 jam dengan Pak Tandri ini, itu pada waktu normal jutaan orang bertransaksi spontan ya, karena ada jembatan, ada telepon, ada mall, ada kereta api, ada jalan, semua itu berhenti ya. Nah sekarang ketika berhenti dihadang oleh COVID, kita harus cari akal, cari jalan. Nah sekarang putuskan, itu tidak perlu bangun infrastruktur, cuma narik kabel doang. Tapi ini sudah 3 bulan, pikiran kayak begitu tidak ada. Nah ketika kabel fiber optik itu seluruh Indonesia, maka anak-anak desa itu bisa sekolah. Bisa dari rumahnya atau paling tidak dari kelurahan, bisa sekolah ya dengan lebih bagus. Ya. Jadi ini banyak sekali, seperti Pak Tandri Abeng sebutkan, sumber daya yang ada, ya, yang bisa dikelola dengan baik, walaupun kita punya tantangan seperti ini. Zaman Pak Harto dulu, APBN cuma 10 triliun, 20 triliun. Nggak banyak. Tapi bisa bikin tol yang paling bagus dari Jakarta ke Bogor, yang sampai sekarang nggak rusak-rusak. Ya, dan ketika beliau turun, itu 70 triliun. Sekarang 2.500 triliun. 2.500 triliun itu mau bikin bansos. Di Depok ini nggak ada sama sekali bansos. Ada itu di gantung-gantung di pinggir mall yang nggak seberapa. Tapi Presiden Jokowi ngaku 10%. Nah, kemarin marah Presiden Jokowi kok ribet begini. Nah, itu berarti manajemen. Apa yang disarankan Pak Tandri itu harus berjalan. Itu manajemen. Jadi kalau anak buah kocar-kacir, siapa yang masalah? Itu komandannya. Nah, komandannya maupun anak buahnya, mau timnya, itu harus bergerak dengan sistem manajemen. Nah, sekarang ini relatif berat, ya. Itu harus diperbaiki, dan dengan sumber daya kita, insya Allah kita tidak punya masalah, tidak punya bisa menyelesaikan masalah ini. Dan terakhir ya, masalah COVID ini global, semuanya kena, tak peduli yang tingkat atas, menteri atau ketua DPD atau ketua DPR atau wakil gubernur Jawa Timur, semua kena. Tapi ketika semua kena, sumber dayanya terbatas, siapa yang diprioritaskan? Yang diprioritaskan itu adalah 20% masyarakat terbawah. Apa masalahnya? Bukan uang, bukan macam-macam, tetapi keadaan pangan dan kesehatan. Inilah sumber konflik sosial, sumber masalah kalau tidak diselesaikan. Jadi fokus kita untuk pangan dan untuk kesehatan itu pada 20% terbawah. Karena itu bansos saya kritik keras, kenapa tidak turun-turun, kenapa bulet ya. Nah ini semuanya harus kita lakukan. Begitu juga dengan usaha kecil dan menengah yang disampaikan Pak Teten, dengan grup WA, dengan Bukalapak, dengan macam-macam, itu pangan itu justru bagus ya. Sekarang e-commerce naik berkali lipat. Jeff Bezos itu kewalahan mencari tenaga karena naik begitu
pesat perusahaannya. Ya, ini justru masanya dia. Dan 10 tahun ke depan, Jeff Bezos akan menjadi orang terkaya dengan $1 triliun ya, apa kekayaannya. Nah, ini berarti kan ekonomi kan bisa dipindah. Jadi masa sekarang, teman-teman yang punya tanggung jawab di pemerintahan itu harus punya akal lebih kuat daripada masa menterinya Pak Tanri ya. Ini wakil gubernur yang milenial harus punya akal lebih pinter dari Pak Tanri ya, yang zaman generasi kolonial ya. Kalau wakil gubernur Jatim generasi milenial ya, itu harus lebih karena tantangannya lebih ya. Dan saya yakin bisa selesai masalah ini ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kepada wakil gubernur yang milenial. Silakan, Dr. Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, selamat siang Bapak. Semua, hormati moderator, juga Pak Tandri Abeng. Pak Menteri mungkin masih ada, kalau memang ya. Kemudian Prof. Didi, Pak Gusman, dan seluruh peserta. Jadi saya menyimak apa yang disampaikan tadi. Kita memang menyadari sebenarnya bahwa UMKM ini bukan hanya di Indonesia, tapi saya melihat kajian dari EBRD mengatakan bahwa 99% bisnis itu di datanya EBRD juga UMKM. Pertanyaannya, kenapa harus UMKM? Apakah UMKM solusi yang lebih baik bagi masyarakat? Pertanyaan bagi policy makers, atau kita perkuat institusi big businesses sehingga mereka yang create employment melalui rekrutmen terhadap buruh atau tenaga kerja, pegawai dan lainnya. Dan beberapa alasan yang disampaikan bahwa sebenarnya UMKM ini bentuk keadilan ekonomi, mendorong juga adanya kreativitas karena semakin banyak yang bisa berinovasi, kemudian juga diversity, dan apalagi kalau ini berkembang di masyarakat yang tingkat pendidikannya juga semakin baik, maka peluang untuk kemudian bisa mendorong solusi-solusi yang lebih baik di tengah masyarakat menjadi semakin tinggi. Namun satu kata yang disampaikan di studinya IDARD, UMKM have fewer resources to draw on when times are hard. Nah, jadi kita ingat kalau dulu ada Samsung Galaxy Note berapa yang kalau ditaruh di pesawat dia meledak gitu. Akhirnya kemudian produk itu di recall setelah dipromot habis-habisan. Mungkin R&D-nya juga besar, produksinya besar. Tapi sampai hari ini juga Samsung fine saja. Tapi bayangkan kalau sebuah UMKM mengalami katastrofi seperti itu, mungkin dia akan bangkrut gitu. Dan inilah yang kita lihat bahwa ada peran pemerintah dalam memastikan ada ruang untuk UMKM dan usaha besar ini bisa bersinergi. Dulu kita punya istilah waktu kami ketemu Menteri Rini Sumarno, Menteri BUMN, penerusnya Pak Tandri, bahwa apa yang kita butuhkan dari BUMN. Satu, tentunya UMKM akan mengalami kesulitan melakukan research and development untuk teknologi. Kita berharap bahwa teknologi ini tentunya masih bisa dikatalisasi oleh BUMN. Ya, kita menyebutnya standing on the shoulder of a giant. Jadi di pundaknya raksasa, kita karena berdiri di pundak raksasa, kita bisa melihat setinggi raksasa. Yang kedua juga kita perlu akses pasar pastinya, akses pemasaran, dan barulah yang ketiga sebenarnya modal. Nah, kadang-kala memang kesulitan. Sebagai contoh, sekarang kami punya dana bergulir 100-an miliar lebih yang saat ini masih ada dikelola oleh dua bank yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur, yaitu Bank Jatim dan juga Bank UMKM Jawa Timur. Tapi kendalanya saat ini adalah di saat pandemi COVID terjadi supply shock juga, dan terjadi demand shock karena karena itu tadi ada yang supply chain-nya terganggu sehingga tidak bisa berproduksi dan secara tidak langsung menyebabkan demand shock. Artinya kalau kita kemudian bantu UMKM dengan pinjaman baru, kira-kira balik nggak duitnya, karena mereka kemudian akan kesulitan untuk mencari pasarnya juga untuk memasarkan produknya. Nah, kami mengatakan, mohon izin bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian,
Dengan Perpu Corona APBD, maka pemerintah pusat dimungkinkan untuk melakukan widening deficit di tingkat pusat APBN, dan juga Bank Sentral melakukan kebijakan beli surat utang negara. Jadi ini adalah kebijakan moneter yang ditransmisikan melalui fiskal. Jadi bukan merelaksasi uang yang beredar di tengah masyarakat, tetapi dititipkan melalui pemerintah dengan membeli government bonds. Artinya pemerintah pusat punya ruang itu. Tetapi yang beda di tingkat daerah, kami justru mengalami pengurangan dana transfer dan mengalami juga rasionalisasi pendapatan asli daerah. Kebijakan fiskal di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten, akan merupakan kebijakan kontraksi yang sangat signifikan. Nah, oleh karena itu, kami bisa menerima hal ini, karena tentunya di dalam situasi terjadi sebuah expansionary fiscal policy, perlu juga ada keteraturan. Maka ini dilakukan di pusat, kami tidak ada keberatan. Dan disinilah makanya kami mencoba merubah point of view bahwa pemerintah daerah tidak akan mengandalkan kekuatan anggaran, tapi justru kekuatan fasilitasi yang akan kita perkuat. Jadi kalau UMKM punya program, misalnya BUMN menjadi penyangga produk UKM, ada program untuk financing yang lebih lunak, atau ada program misalnya diskon di platform e-commerce tapi dibayarin pemerintah diskonnya, maka kami akan berupaya untuk memastikan bahwa platform yang disediakan di pusat itu akan bisa menjangkau UMKM yang memang mampu melaksanakan itu. Jadi kalau misalnya ada UMKM dikasih diskon facility tapi dia nggak kompetitif dalam hal branding, dalam hal produk quality, yang akan percuma. Pada akhirnya tentunya nggak ada yang mau beli produknya atau tidak sustain customer-nya. Nah, ini tugas kami adalah merubah. Harus diakui, mentalitas kita di birokrasi kadang-kadang kita hanya merasa bisa bekerja saat kita punya anggaran. Kita ngelola di bank, ngelola anggaran, itu yang kita kerjakan. Nah, ini kita coba rubah paradigm shift-nya ke arah kita ini sebagai orang dengan kompetensi. Kita bisa langsung melayani masyarakat. Jadi kalau selama ini kita mengandalkan tutor untuk mendidik UKM, sekarang harus kita sendiri yang belajar gimana caranya di UKM yang baik, dan kita yang melakukan inkubasi. Nah, mind shift ini yang kemudian kemarin kami bicara dengan UNDP, kita berharap ada technological tools dan mentoring supaya ASN-ASN kita ini di saat mereka terdemotivasi dengan pemotongan anggaran yang luar biasa sampai programnya hampir nggak ada sama sekali, maka kita berusaha merubah bahwa sebenarnya tanpa anggaran kita pun bisa melayani masyarakat langsung. Nah, inilah mindset yang ingin kita dorong. Saat ini di Jawa Timur kita klasifikasi ada dua, ada UKM total 3 jutaan banyak agro, tapi ada 4, sekian juta UKM non agro. Nah, di dalam non agro itu ada sekitar 860.000 IKM, industri kecil dan menengah, yang didominasi oleh makanan minuman, kemudian juga ada furniture dan kayu, tekstil, lalu tembakau. Ada 4. Nah, kami melihat 4 sektor ini, makanan minuman masih punya peluang, sedangkan furniture dan perkayuan karena ini adalah produk sekunder tersier, ini yang menjadi sulit. Itulah sebabnya kemudian kita juga bekerja sama. Saat ini kami mengasumsikan ada 2 situasi di masyarakat. Ada yang mengalami penurunan daya beli, ada yang masih punya daya beli tapi mengalami perubahan pola beli. Ada perubahan minat beli, sehingga mereka menunda pembelian dan berharap nanti saja kalau COVID sudah hilang baru saya beli. Sedangkan 60% dari aggregate expenditure GDP-nya Jawa Timur itu dari konsumsi. Kalau sampai ini terjadilah lingkaran setan atau vicious cycle yang menyebabkan aggregate expenditure kita akan semakin kontraksi. Dan itulah sebabnya kita mencoba menggairahkan itu dengan misalnya melakukan program sale atau discount yang dilakukan di platform e-commerce, sehingga ada minat besar dari masyarakat, minimal ada sedikit impulsif buying-nya. Baik. Kira-kira begitu sedikit situasi. Mudah-mudahan ada komen apakah strategi yang diambil Jawa Timur, kita akan mengandalkan budget power dari pusat. Baik. Karena itu situasinya, tetapi lebih fokus bagaimana melakukan fasilitasi dan inkubasi. Baik, luar biasa, Dr. Emil. Terima kasih pencerahannya. Saya pikir perlu satu sesi tersendiri untuk bicara public policy dan hubungan antara pusat dan daerah dalam rangka menanggulangi COVID ini. Tapi masukannya sangat berharga, kami tampung sangat baik. Konsep BUMR ini sudah diakomodir di dalam RPJMN tahun 2020
melalui Perpres nomor 18 tahun 2020. Di sana saya kira sangat komplit, sudah ada budgeting dengan skema blended funding. Itu tertera dalam major project korporasi petani dan nelayan. Dalam RPJMN itu juga sudah ada anggaran dari APBN itu ada 209 triliun dan dari swasta itu ada 25,5 triliun. Saya kira sudah firm di situ, tinggal saya kira memang yang diperlukan setelah kami ikut meeting di jajaran kementerian lembaga, itu memang payung hukum yang menaungin, terutama Perpres tentang BUMR itu sendiri, yang sampai sekarang memang belum terbit dan masih dalam bentuk draft. Mungkin bisa dilihat di Perpres itu dan sudah dirilis baik di Bappenas maupun di Seknek. Di situ sangat rigid, sudah ada termasuk anggaran untuk tadi sertifikasi dan lain-lain, kemudian infrastrukturnya dan lain-lain. Jadi saya kira mungkin kita tinggal finalisasi tentang Perpres ataupun keputusan Presiden tentang kelembagaan yang akan mengatur tentang BUMR itu sendiri. Saya kira itu yang bisa sampaikan moderator, mohon sampaikan ke Pak Tantri Abeng dan mungkin ke Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Luarso.